Nah, kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang ringkas ini ya mengenai pokok-pokok pikiran dari mazhab klasik, yaitu sesungguhnya ya dengan mengacu ya pada falsafah tadi bahwa the order of things according to natural law itu artinya kembali kepada hal prinsip. Mazhab ini memang sangat menghendaki ringkasnya ataupun sederhananya campur tangan pemerintah ya. Oleh karena itu kemandirian dan kebebasan ya dari individu itu merupakan faktor kunci di dalam membentuk sebuah kemakmuran bangsa. Itu teman-teman ya. Jadi falsafah kompetisi gitu ya. Kemudian falsafah peningkatan jati diri gitu ya, kebebasan berpendapat, kebebasan menuntut ya hak-hak seorang pribadi yang bisa membuat maju ya, itu menjadi hal yang sangat prinsip. Karena kan seseorang itu tidak mungkin bisa mandiri ya dan bebas kalau dia tidak mendapatkan suatu kekuatan dalam dirinya gitu kan. Nah, orang itu bisa mandiri, bisa bebas dan bisa sukses kalau dia tidak dengan syarat gitu, dengan syarat dia seorang yang berkualitas ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan faktor apa yang paling dominan ya antara alam dan manusia misalkan ya, nah itu manusia dalam pandangan klasik ini, manusia sebagai faktor penggerak kehidupan gitu ya. Nah, dengan menyelaraskan pada alam gitu ya. Jadi orang dulu tuh yang harus bisa kuat, harus bisa mandiri dan dia bergerak bebas ya. Nah, negara itu di belakang. Negara mengawas saja, bukan sebagai operator tapi sebagai pengawas. Maka tadi ya dengan falsafah laissez-faire laissez-passer ya, biarlah berjalan ya. Biarlah dengan sendirinya ekonomi itu bergerak di dalam suplai barang dan jasa, tapi negara punya sebuah responsibility di dalam penegakan hukum, penyediaan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, termasuk juga keamanan dan pertahanan ya. Nah, teman-teman, itu kira-kira pokok-pokok pemikiran dalam mazhab ekonomi klasik. Kembali ke awal tadi bahwa di dalam tata susunan kehidupan masyarakat itu ya, berekonomi, berpolitik, bersosial, itu hendaklah mengacu pada perat alam ya. Alam itu ada siang, ada malam ya. Dalam hal ini juga sama, misalkan kalau seorang pengusaha misalkan ya, itu membuat sebuah kegagalan di dalam sistem pengupahan kepada buruhnya, itu akan ada sebuah masalah gitu ya. Nah, penciptaan ya barang dan jasa kan didasarkan pada kekuatan manusia sebagai sektor paling dominan gitu ya. Tapi juga jangan salah, di sini juga ada unsur-unsur kemanusiaan ya. Kemanusiaan. Jadi Adam Smith sebagai seorang filsuf itu mengatakan ya bahwa harmonisasi ya manusia dengan alam, kemudian manusia yang suka untuk berbagi gitu ya, suka dengan sebuah hal-hal yang sangat humanis, itu juga akan terciptanya sebuah keselarasan dengan alam, sehingga dalam konteks industri gitu ya, kemampuan seorang entrepreneur di dalam memberikan upah yang sepantasnya kepada pekerjaannya, itu akan membuat sebuah keselarasan di dalam proses produksi. Kegagalan dari seorang pengusaha misalkan yang mengabaikan hak-hak dari para pegawainya, itu akan memunculkan sebuah masalah-masalah besar. Dan yang paling penting tadi, mengusung kebebasan dan kemandirian pada diri manusia itu merupakan sebuah hal yang sangat prinsip kalau mau mengusung paham pasar bebas gitu ya. Karena dengan begitulah manusia itu tidak tergantung kepada pihak lain, termasuk negara. Negara tidak boleh campur tangan dengan perekonomian secara total. Dia hanya mengawasi saja ataupun membuat sebuah regulasi saja, hanya membuat sebuah regulasi tapi tidak langsung sebagai operator. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.